Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita berkumpul yang akan dijelaskan adalah tentang riwayat kelam para pemegang saham Google Timika. Jadi sebelumnya banyak dipersoalkan masalah bahwa saya mundur sebagai pengurus, tapi seluruh saham saya diambil. Tapi sekarang yang saya persoalkan bahwa hal ini bukan hanya terhadap saya, tapi juga terhadap semua pemegang saham lain, di mana satu persatu dihilangkan. Dan di sini saya kumpulkan beberapa yang ada bukti. Yang ada bukti saja cukup banyak, apalagi yang tidak ada bukti. Karena kalau kita lihat hal-hal yang sifatnya kekerasan itu biasanya tanpa bukti. Lanjut. Jadi kita lanjutkan dengan bahwa di sini banyak bertanya, sudah berlanjut atau tidak. Sejak tanggal 2 Agustus itu belum berlanjut. Sekarang sudah 5,5 bulan. Jadi pada pendiri pertama sakit mata. Pendiri kedua tugas ke Papua. Dan sampai sekarang belum ada lanjutannya. Saya tidak tahu ada apa. Apakah ada penundaan atau sengaja ada kelambatan, apa yang terjadi. Tapi ini fakta bahwa memang pada banyak kejadian besar bisa saja dilakukan penundaan. Tujuannya apa? Itu yang kurang jelas. Lalu kita lanjutkan bahwa saya ulang kembali. Jadi di sini saya mundur sebagai direksi. Lalu ada 2 kejadian. Pertama, saya punya saham pribadi. Saham pribadi saya 15% di implementasi. Saya mundur dalam jabatan. Kenapa harta saya semua digunakan? Itu kan suatu yang aneh. Karena harta tidak ada hubungannya dengan jabatan. Kemudian kita lanjutkan dengan riwayat kelam apa yang terjadi. Jadi PT Bluebird Taxi sebetulnya didirikan oleh 4 keluarga. 4 keluarga yang masing-masing punya peran tersendiri. Ada yang perannya menyediakan pool, ada yang perannya menyediakan dananya, tapi masing-masing punya peran tersendiri. 4 keluarga. Jadi sebetulnya awalnya dilakukan dengan grup besar. Tapi akhirnya hanya ada 2. Akhirnya hanya ada 1 keluarga dan sebagian dari 1 keluarga. Jadi bisa dibayangkan berapa besar keuntungan dari yang sekarang memegang jabatan di PT Bluebird Timika, itu Purnomo dan Chandra, yang 100% diambil. Jadi yang diambil itu 80% lebih. Dan milik orang lain yang entah bagaimana, tapi ternyata bisa dialihkan. Lalu kita lanjutkan dengan riwayat lain. Ini baru riwayat masalah saham dari 2 keluarga yang akhirnya mundur pada tahun 1983 dan 1991. Kemudian segera setelah itu 2 keluarga sudah berhasil diambil alih sahamnya. Kemudian berlanjut ke Seagull. Jadi anak perusahaan Bluebird, di mana pada anak perusahaan Bluebird itu saya juga punya saham. Seluruh saham saya diambil oleh Purnomo dan diambil oleh anaknya Chandra. Jadi di sini sudah ada penggelapan saham sejak tahun 1995 dan di sini saya tulis perkaranya perkara nomor berapa supaya jelas ini bukan masalah fikih, bukan masalah kira-kira, tapi memang sesuatu yang fakta. Kemudian pada bulan Mei 2000 itu terjadi tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh Purnomo, istri dan anak
semua anak-anak itu pemegang saham semuanya dibagi lagi kamar ini, termasuk ini kali ini anaknya Purnomo ikut melakukan tindak kekerasan. Jadi dan akhirnya ada visum di sini. Nomor visum juga sertifikat. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau ada yang tidak percaya, visumnya bisa dikeluarkan. Karena semuanya ada. Kemudian ada satu yang orang luar, itu namanya Gunawan Sudowibowo. Itu dia diwajibkan merahasiakan semua aset tanah dan gedung dari Bluebird. Semuanya dirahasiakan. Pemegang saham tidak ada yang boleh tahu. Padahal sebetulnya pemegang saham kan berhak untuk tahu. Tapi sengaja dialihkan ke satu orang. Dan satu orang itu yang akhirnya waktu itu menjadi komisaris PT Bluebird Tbk. Berikutnya terjadi apa? Terjadi penculikan, upaya penculikan terhadap diri saya. Ini dilakukan sudah dengan sangat rahasia, dengan sangat aman, namun akhirnya terbongkar juga. Bagaimana terbongkarnya? Purnomo mengundang 14 orang untuk jadi tim penculikan terhadap saya. Ternyata tidak semudah itu, tidak semua otomatis setuju. Satu langsung keluar yang mengatakan saya tidak mau terlibat pada pembunuhan. Jadi tim 14 orang itu kalau saya berhasil ditangkap dialihkan ke tim 4, dialihkan ke tim 4 yang mereka tidak boleh tahu siapa dan tidak boleh tahu apa yang dilakukan. Bahkan sudah disediakan tempat penyekapan sementara. Jadi satu langsung mundur, kemudian yang lain membuat surat pernyataan tertulis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Kepanitiaan. Kemudian sebagian lagi membuat pernyataan di notaris. Jadi mereka sebetulnya juga dengan ketakutan apa tugas mereka dan bagaimana mereka menyatakan bahwa ini adalah tugas yang diberikan, bukan kesepakatan kita bersama. Dan itu semuanya ada nomor-nomornya, nomor pendaftaran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, nomor di notaris, itu semua saya tulis di sini. Penangkapan saya oleh kepolisian, jadi entah apa yang mereka katakan, tapi tiba-tiba saya bisa ditangkap datang ke sini mereka, polisinya datang dan yang dituduhkan adalah perbuatan tidak menyenangkan. Sebetulnya lucu, perbuatan tidak menyenangkan, kenapa bisa ditangkap? Tapi sebetulnya di balik ini ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang tidak bisa saya lakukan karena tidak ada bukti. Tapi kalau sampai ada surat, sampai ada alasan, itu saya ada buktinya. Dan juga ada bukti juga bahwa surat lain yang sifatnya penggeledahan badan, pakaian, dan rumah. Sekarang kita bayangkan, kalau ditangkap lalu penggeledahan badan, pakaian, dan rumah, ada apa? Sebetulnya sama dengan berita rahasia yang saya dapatkan. Itu juga seimbang dengan penggeledahan badan, pakaian, dan rumah. Jadi ini betul-betul sesuatu yang cukup mengerikan kalau ini sampai berhasil. Contohnya tidak sampai berhasil. Lalu kita lihat lagi di bulan Maret. Ini juga semua itu saya anggap sebagai persiapan untuk Natal. Karena bulan Maret kita dulu ada PT Bluebird Tbk. PT Bluebird Tbk itu kemudian mereka membuat PT Bluebird. Sekarang jadi pertanyaan, dua di antara semua pemegang saham membentuk PT Bluebird. Apakah boleh dengan nama yang sama? Sekarang kenapa berhasil lolos? Karena mereka memasukkan mereka sebagai perusahaan ilegal
yang tidak menyesuaikan dengan undang-undang persoalan terbatas. Jadi undang-undang diabaikan dan undang-undang tidak disesuaikan itu berjalan selama 18 tahun. Bisa dibayangkan cukup lama. Kemudian didirikan itu dengan biaya yang cukup murah. Jadi 2 orang ini kan kita terakhir menuju pada 2 orang yaitu Purnomo dan Chandra. Purnomo dan Chandra itu dengan modal kecil, jadi gaji saya tidak dibayar. Dan jumlah gaji yang tidak dibayar itu sebagian cukup untuk mendirikan perusahaan baru yang sekarang kita lihat mereka itu. Kenapa bisa? Karena order dari PT Bluebird Taksi diambil oleh PT Bluebird yang sekarang jadi TBK. Kemudian fasilitasnya, semua fasilitas cukup dipakai dari PT Bluebird Taksi. Sekarang ini apa namanya? Apakah partnership atau perusahaan dalam perusahaan? Ini yang terjadi. Jadi kalau nanti betul-betul hukum berjalan, akhirnya pilih siapakah PT Bluebird TBK itu, dan apakah ini bukan saham bodong yang dijual ke masyarakat? Itu tanda tanya. Kita tinggal tunggu hukumnya. Apakah hukum berjalan dan memenangkan saya, atau hukum tetap memenangkan mereka? Tapi situasinya seperti itu. Apakah boleh mendirikan perusahaan dengan jumlah uang kecil dan itu pun dari gaji saya tidak dibayarkan, kemudian ordernya diambil, kemudian semua fasilitas dipakai? Sebetulnya kan tinggal dinamakan partnership atau dinamakan perusahaan dalam perusahaan. Lalu kita lanjutkan dengan pembuatan akte. Jadi ini sekarang kita menuju pada persoalan yang sekarang. Persoalan yang sekarang adalah saya keluar sebagai pengurus akhirnya semua saat saya diambil. Diambilnya caranya bagaimana? Membuat akte notaris. Akte notaris itu tidak melibatkan saya. Jadi saya juga tidak tahu. Saya baru tahu setelah 10 tahun. Dan akte notaris itu tanpa tanda tangan saya. Jadi pengalihan saham tanpa tanda tangan saya. Pengalihan saham tanpa dibayar. Padahal saya mendirikan dengan modal. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Sekarang kan sudah cukup banyak. Mereka sudah cukup banyak. Ya kalau dikatakan merampok 15% saham itu bertaksi. Itu kan luar biasa besarnya. Diambil begitu saja. Kemudian kalau kita lihat apa yang terjadi setelah itu, sebetulnya mestinya sudah sangat puas. Ternyata tidak puas lagi. Ternyata anaknya Purnomo mencoba untuk menyita tanah saya yang tidak ada hubungannya dengan Bluebird. Cara menyitanya bagaimana? Ya beritahukan ke BPN, Pak, ini disita lewat pengadilan, surat putusan pengadilan. Padahal surat keputusan itu tidak pernah ada. Jadi rekayasa itu bisa begitu luas. Tapi kenapa kok bisa akhirnya bukan hak saya, walaupun belum disita secara resmi, tapi sudah bukan hak saya, karena sita pengadilan berdasarkan putusan pengadilan negeri yang tidak pernah ada. Jadi putusan yang mereka bohongi, jadi kebohongan dengan hasil penyitaan tanah saya. Lalu di samping itu apalagi yang terjadi? Jadi mereka juga melakukan ada lagi money laundering. Money laundering diumumkan di surat kabar tahun 2017. Saya tunjukkan di sini tanggal berapa. Jadi kalau perlu saya akan berikan. Kalau memang ada mencurigai, saya berikan. Lalu setelah itu dilakukan lagi sistem dilusi. Saya dari setelah itu tahun 2000 saya punya saham warisan. Saham
barisan itu 6,67%. Tapi saham barisan tahun 2000 baru dibagikan tahun 2013 tahun setelah itu. Kemudian langsung 2 tahun setelah itu dilakukan suatu sistem yang namanya fungsi. Jadi mereka mengatakan, oh kita mau mengembangkan dan kurang uang, harus bayar sekian ratus M, sekian puluh M, saya tidak mau. Karena saya pikir itu hanya nanti akan diambil lagi. Tapi dilusinya, apa dilusi yang wajar atau curang? Bayangkan, PT Bluebird Kasih mempunyai banyak tanah yang dipakai gedung Bluebird dan itu mereka itu punya PT Bluebird Kasih. Tapi semua tidak dihitung. Jadi akhirnya karena semua ini dianggap bukan aset tidak ikut hitung, maka otomatis bayarnya banyak, harus menambah bayar banyak, sehingga saya tidak mau dan akhirnya saham saya dijadikan 0,595%. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak yang berhasil mereka naik. Belum lagi dengan percobaan-coba sebelumnya, belum dengan hal-hal yang mereka lakukan terhadap PT Bluebird Kasih.